Halo, selamat pagi peserta didik, masih bersama saya Dewi Junianti. Video pembelajaran kali ini merupakan lanjutan dari dua video pembelajaran sebelumnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pokok program linear 2 variabel terkait dengan menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear 2 variabel. Selamat belajar. Selamat datang kembali di kelas matematika. Oke, pertemuan kali ini kita ingatkan kembali tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pokok. Masih materi pokok yang sama, program linear 2 variabel. Kita lihat untuk kompetensi dasar. Masih kompetensi dasar yang sama, 3.2 itu pengetahuan, 4.2 keterampilan terkait dengan program linear 2 variabel. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Nah, ini materi pokok kita, yaitu program linear. Program linear di sini 2 variabel. Kita akan lihat menu pembelajaran kita kali ini. Nilai optimum fungsi objektif. Kita akan lihat nilai optimum, kemudian penerapannya dalam menyelesaikan masalah. Kita lanjut menyelesaikan program linear. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah program linear? Pelajari permasalahan berikut ini. Kita lihat permasalahannya. Permasalahan, nah ini ada gambar rumah, tentu terkait dengan rumah. Tanah seluas 10.000 meter kuadrat akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter kuadrat dan tipe B diperlukan 50 meter kuadrat. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A 6 juta rupiah per unit dan tipe B 4 juta rupiah per unit. Nah, berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, langkah pertama merancang model matematika. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lihat ada tabelnya, ada 4 kolom. Nah, jenis rumah, banyak rumah, luas tanah, keuntungan. Jenis rumah yang akan dibuat tipe A dan tipe B, kita isi di kolom jenis rumah. Kemudian banyak rumah. Nah, banyak rumah tipe A, misalkan X, kita letakkan X di dalam kolom banyak rumah. Dan banyak rumah tipe B, Y unit, kita letakkan Y di dalam kolom banyak rumah. Nah, itu dia untuk banyak rumah. Kita lanjut untuk luas tanah. Nah, 100 meter kuadrat untuk rumah tipe A, kita isi di kolom luas tanah 100 meter kuadrat. Kemudian 50 meter kuadrat untuk rumah tipe B, kita isi 50 di luas tanah. Nah, sekarang untuk kolom keuntungan. Keuntungan untuk rumah tipe A 6 juta rupiah per unit. Nah, kita buat 6 juta di dalam tabel kolom keuntungan. 4 juta rupiah per unit untuk rumah tipe B. Kita buat 4 juta. Nah, itu dia tabelnya. Kemudian, nah kita lihat lagi persediaan. Apa saja yang tersedia. Nah, untuk jumlah rumah tipe A dan tipe B yang dibangun paling banyak 125 unit. Berarti kurang dari sama dengan, tidak boleh lebih kan, kurang dari sama dengan 125 unit. Luas tanah yang tersedia untuk membangun rumah tipe A dan tipe B 10.000 meter kuadrat, berarti kurang dari sama dengan 10.000, tidak boleh lebih. Nah, jadi model matematika kita lihat dari tabel tersebut adalah
Nah, yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 125, 100X tambah 50Y kurang dari sama dengan 10.000. Ini bisa disederhanakan. Nah, 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 400, itu sama-sama tadi dibagi 25, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuannya ini 6 juta X tambah 4 juta Y. Oke, untuk mencari keuntungan nanti perlunya. Langkah 2, melukis daerah penyelesaian. Nah, ada 4 pertidaksamaan yang akan kita lukis. Yang pertama, untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Kita cari titik potong sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 125. Masukkan Y sama dengan 0. Dapat diperoleh X 125. Maka titik potong sumbu X 125,0. Lanjut titik potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Kita masukkan X tambah Y sama dengan 125, kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 125. Titik potong sumbu Y 0,125. Nah, itu dia sudah dapat untuk yang pertama. Oke, ini yang kita peroleh tadi. Kita gambar, kita buat sumbu X. Kita buat atau kita bentuk sumbu Y, kita lukis. Kita buat titik potong sumbu X 125,0, titik potong sumbu Y 0,125. Kita hubungkan. Nah, garisnya penuh karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Itu kita buat nama garisnya di bawah. Untuk yang kedua, pertidaksamaan kedua, 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 400 dengan cara yang sama, titik potong sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Oke, masukkan Y-nya 0. 4X tambah 2 kali 0 sama dengan 400. Nah, 4X tambah 0 sama dengan 400. 4X sama dengan 400. Maka diperolehlah X sama dengan 400 bagi 4, yaitu 100. Maka titik potong sumbu X adalah 100,0. Lanjut, titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Oke, kita lihat. Kita masukkan X-nya 0. 4X tambah 2Y sama dengan 400. 4 kali 0 tambah 2Y sama dengan 400. 0 tambah 2Y sama dengan 400. 2Y sama dengan 400. Maka kita peroleh 400 bagi 2, Y-nya dapatlah 200. Titik potong sumbu Y-nya 0,200. Nah, itu dia titik potong yang kedua, kita sudah dapat. Kita akan lukis di gambar yang tadi. Nah, kita akan gabungkan gambarnya. Ini yang tadi sudah jadi garisnya. Kita buat yang kedua ini. Titik potong sumbu X-nya 100,0, titik potong sumbu Y-nya 0,200. Kita hubungkan garisnya juga penuh. Itu kita bedakan garisnya garis merah. 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 400. Nah, ini dia gambarnya sudah jadi. Kita gambar yang ketiga, untuk X lebih dari sama dengan 0 itu letaknya di sumbu Y. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 itu garisnya sumbu X. Nah, sudah digambar 4-nya. Sekarang kita akan melihat langkah ketiga, uji titik. Langkah ini adalah mengarsir daerah yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi yang himpunan penyelesaiannya daerah yang kosong. Untuk yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Kita ambil sebarang titik di atas garis. X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Misalkan titiknya 100,200. Oke, itu letak titiknya 100,200 di atas garis. Garisnya tadi yang orange. X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Kita masukkan X-nya 100, Y-nya 200. Diperoleh 300 kurang dari sama dengan 125. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah atau ketaksamaan yang salah. Berarti daerah di atas garis X tambah Y kurang dari sama dengan 125 bukan daerah penyelesaian. Nah, karena bukan, maka arsir daerah yang bukan tadi, yang di atas tadi. Kita arsir di atas garis berwarna orange. Nah, itu arsirannya. Nah, kita lanjut. Untuk garis yang kedua yang berwarna merah.
Nah, ini kita ambil sebarang titik di bawah garis 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 400 biar beda kalau tadi di atas sekarang di bawah. Misalnya dipilih titik 0,100. Nah, di mana itu titiknya? Kita lihat itu. Oke, 0,100 di bawah garis. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 400. Kita masukkan x-nya 0, y-nya 100, maka diperoleh 200 kurang dari sama dengan 400. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Oke, karena dia benar berarti daerah di bawah garis 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 400 adalah daerah penyelesaian. Maka arsir daerah yang atas, yang diarsir yang bukan. Kita arsir di atas garis berwarna merah. Nah, itu arsirannya. Sudah 2 yang kita arsir. Untuk x lebih dari sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 adalah sumbu y. X lebih dari sama dengan 0 berarti daerah penyelesaian di sebelah kanan sumbu Y. Maka arsir daerah di sebelah kiri sumbu Y. Kita arsir daerah di sebelah kiri sumbu Y. Karena yang lebih dari sama dengan 0 tentu di sebelah kanan. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, oke. Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Kita perhatikan sumbu X. Y lebih dari sama dengan 0 berarti daerah penyelesaian di sebelah atas sumbu X. Maka arsir daerah di sebelah bawah sumbu X. Kita arsir daerah di sebelah bawah sumbu X. Oke, itu dia arsirannya. Nah, mana daerah yang kosong? Nah, kita lihat. Daerah yang kosong adalah daerah penyelesaian. Kita tulis daerah himpunan penyelesaian atau daerah HP. Nah, ini dia sudah jadi gambarnya, sudah nampak daerahnya. Sekarang langkah 4, uji titik pojok. Nah, kita lihat daerah himpunan penyelesaian atau HP diapit oleh 4 titik pojok. Keempat titik pojok tersebut diberi nama, ini dia, titik O. Oke, kita letakkan titik O 0,0. Titik A, kita lihat mana dia titik A. Oke, 0,125. Titik B, kita lihat titik B. Oke, itu dia titik B. Dan titik C. Mana dia titik C? Kita lihat. Oke, 100,0. Nah, titik B belum ditemukan. Nah, itu dia. Pertemuan antara dua garis. Bagaimana mencari titik pojok B? Nah, kita lihat. Titik pojok B. Nah, titik B adalah perpotongan dua garis. X tambah Y kurang dari sama dengan 125 dan 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 400. Titik potong dapat dicari dengan metode eliminasi substitusi. Coba diingat kembali, kita sudah pernah belajar ini. X tambah Y sama dengan 125. 4X tambah 2Y sama dengan 400. Nah, kita mau eliminasi variabel Y. Kita samakan dulu koefisiennya. Kita kali 2 untuk yang atas, yang bawah kita kali 1. Nah, kita peroleh 2x tambah 2y sama dengan 250. 4x tambah 2y sama dengan 400. Ini dia. Kemudian kita lihat, ini kita eliminasi y, kita kurangkan. Tinggal min 2x sama dengan min 150. X sama dengan min 150 per min 2 atau dibagi min 2. Dapatlah, diperolehlah x sama dengan 75. Nah, kita substitusi X sama dengan 75 ke salah satu persamaan. Kita pilih X tambah Y sama dengan 125, maka diperoleh Y sama dengan 50. Jadi titik potongnya 75,50. Untuk titik B atau titik pojok titik B-nya 75,50. Oke, nah kita buat tabel titik pojok. Yang pertama titik O 0,0 di pangkal tadi. Kita masukkan ke fungsi objektif. 6 juta kali 0 tambah 4 juta kali 0 dapatnya 0. Kemudian titik A 0,125 kita masukkan ke fungsi objektif, maka diperoleh keuntungannya 500 juta. Kita masukkan titik B 75,50. Nah, kita masukkan, diperoleh keuntungannya 350 juta. Dan titik C 100,0 diperolehlah tadi keuntungannya 600 juta.
Nah, ini dia 4 titik pojok yang sudah kita uji. Nah, sekarang kita amati. Yang ditanya dalam permasalahan adalah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah. Nah, bisa kita lihat. Itu permasalahannya, diingatkan kembali. Dari tabel pada langkah 4, nilai fx, y atau fungsi objektif yang paling besar adalah 600 juta. Maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari hasil penjualan rumah tersebut sebesar 600 juta rupiah. Nah, itulah keuntungannya tadi. Oke, itu kita arahkan panahnya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.